Coba amalin itu ya. Ini ijazah pagi ini nih. Ya, silakan diamalkan. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain Pak. Kalau ini udah berjalan minimal 3 hari aja, kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Dari Pak Muhammad Jailan ya. Mohon diberi cara menahan amarah dan bisa tawadu, syukran. Versi Nabi aja ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang bisa membersihkan jiwa itu hanya cara-cara kerasulan. Maka cara kerasulan ketika menghadapi kita amarah apa? Kalau kita lagi marah, duduk, itu udah tahu semua tuh teorinya. Tapi coba praktek Pak. Kita udah duduk nih di atas mobil sama di atas motor nih. Udah duduk nih antum nih. Gimana caranya? Dibel orang, disalip orang, disenggol orang. Berasa dia gimana? Gak terima kan? Gimana caranya? Kan udah duduk. Nah sekarang mulutnya yang didudukin. Senyum. Senyumin aja Pak. Berarti senyum. Kalau kita sudah duduk, nggak mungkin dong lagi nyetir kita tidur. Kan kalau masih marah pas duduk kan disuruh tidur. Berani Pak tidur lagi nyetir? Kan nggak mungkin. Senyum. Kalau Bapak senyum langsung dapat 2 pahala. Kita mengekang amarah, yang kedua dapat senyum. Ya, walaupun ntar yang disenyumin ngerasa nyengir juga nih orang. Gak ada masalah ya. Itu caranya. Kalau kita lagi di rumah, itu gampang. Nah, Bapak Ibu, kenapa rumah itu jadi sarang setan, sarang binatang buas? Karena kita masuk nggak membawa nama assalam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengajarkan dalam kitab beliau, kalau mau masuk rumah bacalah salam kepada Rasulullah. Bid'ah nggak tuh? Ada kitabnya kok Pak ya. Imam Fudail bin Iyad, Qadi Iyad bukan Fudail ya. Qadi Iyad, kitab Asy-Syifa. Itu mengajarkan begitu. Imam ahli hadis beliau, pensyarah kitab-kitab hadis dan menulis kisah-kisah Nabi yang sahih dan hasan. Apa kata beliau? Jika engkau masuk ke rumahmu, bacalah salam kepada Nabi, lalu salam kepada dirimu, baru salam kepada orang di rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahasain Pak, saya merasakan benar-benar itu nggak bisa marah Pak, nggak bisa marah. Mau senyum aja di rumah itu. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kan kita apalin semua tuh. Jadi yang tahayyat itu jangan cuma berhenti di sholat, itu dipakai Pak di masuk rumah. Kan di rumah kita akan lama duduk di situ. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk pintu tuh udah 3 langkah nih mau masuk, baca itu assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Tuh assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan cinta kepada Nabi. Nabi itu namanya Pak rahmatan lil. Kalau sudah dimulai kita menyentuh pintu dengan rahmat, di dalam rumah itu kasih sayang aja isinya. Marahnya pasti bener. Nah nggak mungkin marahnya itu cinta. Apalagi kalau dia sedang menebar cinta. Coba amalin itu ya. Ini ijazah pagi ini nih. Ya, silakan diamalkan. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain Pak. Kalau ini udah berjalan minimal 3 hari aja, kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Kalau enggak baiti mati. Ini Mas Yoga nih. Mohon dijelaskan, seringkali perbuatan dosa yang sudah kita sesali, sudah berjanji kepada Allah tidak mengulanginya, tiba-tiba tanpa direncanakan kita terjatuh kembali. Mohon nasihatnya. Seringkali saat kami berkomitmen untuk tobat,
Muncul rasa khawatir was-was kalau terjebak lagi. Ini kan setan yang ngasih was-was. Gak usah tobat, ntar kan dia masih lagi. Yang parahnya yang ngomong ustadz, tobat cuma sekali. Loh, mana ada dalil begitu Pak? Berarti dia nggak paham bahasa Arab. Kenapa nggak paham bahasa Arab? Ahli tobat bahasa Arabnya apa? Tawwabin. Nama Allah apa? Tawwab. Apa arti tawwab? Yang tidak bosan-bosan menerima tobat hambanya, meskipun dosanya sama diulang berkali, itu tawab namanya. Maka kita doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku hamba Engkau yang doyan taubat. Itu artinya tobat lagi, besok terjebak, tobat lagi. Kita nggak niat maksiat, kita niat tobat. Maka berniatlah setiap hari ingin menjadi hamba yang tobat. Karena pintu makom-makom rohani untuk sampai merasakan hadir bersama Allah, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah taubat. Taubat apa namanya? Taubat nasuha. Ada ciri-cirinya, ada nyesel. Maka Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Ciri-ciri kamu sudah taubat nasuha, ada penyesalan. Loh kok terjebak lagi? Emang begitu. Makanya Allah sudah kasih lampu hijau di situ. Maka Allah tantang juga nih orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Jika kalian tidak merasa berdosa, aku akan ganti kalian menjadi generasi baru yang merasa berdosa, lalu minta ampun kepadaku. Kan kita udah jelaskan di pertemuan kedua di kitab ini bahwa dosa itu terbagi tiga. Ada dosa zahir. Mungkin nih Bapak Ibu nggak dosa zahir, tapi mungkin dosa level 2, dosa batin. Pernah gak buruk sangka sama orang? Pernah. Kesel sama orang? Sering. Ya. Marah sama orang, iri sama orang, merasa lebih baik sedikit aja dari orang. Udah Pak, dosa ini udah. Dosa batin kelihatan gak? Selama ini kita baru tobat di dosa yang lahir. Kapan kita tobat dari dosa tidak khusyuk sholat? Tuh. Tadi nggak ada tuh, saya lihat. Berasa loh Pak ya. Orang yang tobat dari tidak khusyuk itu berasa. Ini nggak ada. Sobrullah. Maka benarlah kata Abdullah bin Amr, engkau nanti jika masuk ke masjid, kata Nabi, tidak akan melihat lagi ada orang khusyuk sholat di masjid. Nah, karena kita nggak khusyuk sholat kita ini, maka kita taubat karena tidak khusyuk. Udah, mudah-mudahan Allah terima gitu Pak. Jadi habis assalamualaikum kita taubat. Malu baca subhanallah di lidah tapi pikiran kemana-mana. Lidah baca Allahu Akbar tapi hati membesarkan selain Allah. Itu perlu ditobatkan itu Pak. Nggak ngeh selama ini. Nah kalau para nabi level 3, hal-hal yang menurut beliau tidak pantas, bagi kita udah keren. Nabi beliau beristighfar setiap hari 70 sampai 100. Kenapa? Karena beliau sempat tertarik dengan cahaya yang meluap-meluap dalam dirinya. Cahaya surga kah? Cahaya mukjizat kah? Innahu la yughanu ala qalbi. Ada cahaya menutupi, menyilaukan kalbuku. Kalau kita bukan cahaya yang menyilaukan Pak, kegelapan yang menutupi. Jadi Nabi dapat kesaktian, dibukakan alam gaib, itu Nabi istighfar dari itu. Kalau kita nyari biar bisa mengakses alam gaib, nggak kuat kita, nggak kuat ya. Nah, itu Nabi istighfar dari tidak merasa pantas di hadapan Allah. Jadi Nabi nggak punya dosa. Bagi beliau itu dosa, tapi level 2 dan 1 tadi itu menganggap itu bukan dosa ya. Nah, inilah makna Nabi beristighfar. Jadi Nabi tidak berdosa seperti yang dibayangkanlah sebagian orang. Jadi gimana caranya? Udah niatlah tobat setiap hari dan sesali setiap kali terjadi, kembali segera ya. Sama, saya juga begitu, antum sama semua kok. Emang ada jaminan nih ntar matanya nggak jelalatan? Kan nggak ada.
Ada jaminan nih antum nanti nggak tergoda, udah nikah nggak tergoda? Pasti semua kita tergoda, ya. Ngelihat ada orang mobil baru, kebayang apa? Korupsi nih, gitu. Ngeredit nih, agak penting nih ngomong kredit, kan ngeremehin itu Pak. Itu udah diistighfarin belum? Ya. Baik, cukup kali ya, udah 6:30.